Hadapkan Musailamah. Dia bermaksud mendakwahi. Di sini persoalan. Tiba-tiba berbalik, dia justru menjadi penyokong Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu dijadikan sebagai bahan untuk promosi. Lihat, sahabat Nabi, pahlawan Badar, pahlawan Uhud pun bergabung dengan kita. Artinya kita yang di jalan yang benar. Gitu. Bergabung dengan kita jadi bahan promosi. Wah, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan pada akhirnya pada perang dia mati dengan sangat mengerikan sekali. Nah, yang mau saya ceritakan adalah bahwa kisah orang-orang yang alim, orang-orang yang paham agama jauh lebih paham dari kita. Bahkan para pahlawan sekalipun yang menyeberang ke perahu orang lain. Kalau sekarang yang nyemplung ke kolam. Saya nggak terusin loh, monggo kerso. Itu selalu ada saja. Dan begitu kita lihat nama-namanya, ulama, kiai, ustadz terkenal, nyebrang dengan segala pertimbangan. Dengan segala pertimbangan. Jurusnya itu dirangkul dan atau dipukul. Lu gabung sama gua, nanti gua kasih ini, kasih ini, kasih ini. Kalau lu nggak mau gabung gua gebuk. Kenapa? Lu punya masalah ini kan? Lu punya masalah itu kan? Lu punya masalah ini, tinggal mana yang duluan mau gua angkat. Begitu ceritanya. Kalau kita sudah masuk radar, nih si A masuk radar, itu Masya Allah. Mereka punya bermacam alat yang bisa mengenal kita. Bahkan lebih kenal daripada kita sendiri. Ngeri. Ketika di Tasik bakar bendera Tauhid, masih ingat? Hari apa, Rabu atau apa, Jumatnya kami umat Islam di Jakarta menggelar demo besar. Maunya sih ke istana, tapi selalu tidak bisa kan, dicegat. Jadi kita demo di depan kantor Menko Polhukam. Waktu itu Wiranto, Jalan Medan Merdeka Barat. Di tengah orasi, kemudian kami 7 orang diterima oleh Menko Polhukam yang ternyata sedang tidak ada. Jadi diterima oleh para deputinya, bintang 3, bintang 2. Diterima di situ. Dah hari Jumat. Hari Sabtu, saya waktu itu Sekjen GNPF, dengan ketua saya Ustadz Yusuf Muhammad Martak pergi ke Medan untuk urusan dakwah keliling-keliling. Nah, malam Ahadnya kalau nggak salah, saya diterima oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, di rumah kediaman pribadi. Dan luar biasanya dia mengatakan, Ustadz, kemarin Jumat antum aksi demo ya? Iya. Oh, kita pikir wajar dong, tahu dong. Kemarin Jumat antum bertuju diterima ke dalam ya? Kok tahu? Gitu kan mulai kan. Kemarin Jumat antum ngomong ini ya? Tahu, Bos. Lalu saya penasaran, Pak Gubernur kok lengkap banget sih informasinya? Ketawa dia. Saya mantan Panglima Kostrat, gitu. Saya punya alatnya yang tahu apa yang kalian lakukan, ngapain aja. Dasar nggak? Dan dia mengatakan bahwa yang saya punya itu kalah dengan yang di sebuah lembaga negara. Ada. Itu dia lebih dahsyat lagi, lebih detail lagi. Dan itu yang tercanggih ada di KPK. Jadi kita mau ngapain, WA, email, Facebook, apapun bisa dengan gampang kalau mereka mau masuk tahu. Termasuk mohon maaf, nauzubillah min dzalik, Edi, lo ketahuan lo waktu tanggal sekian bulan anu jam sekian lo lagi check in di kamar hotel sama si Anu yang bukan bini lo, misalnya begitu. Itu tahu semua. Jadi begitu kita masuk radar, tahu semua. Dan itu yang digunakan kita rangkul atau kita pukul. Jadi kalau kita kenal tokoh-tokoh besar kemudian tiba-tiba nyebrang sebelah sono bunyinya begini begitu, ya kita langsung berpikir, oh mungkin kena 2 jurus itu, dirangkul dan atau dipukul. Gitu. Dan mereka siap itu semua. Nah, kembali ke soal pemandangan tadi di Masjidil Haram tadi, ini masalah besar buat kita. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Taat, tunduk, patuh, rapi. Padahal dalam surat As-Saff jelas-jelas Allah menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Kalimatnya yuqatiluna, bukan yujahiduna. Please perhatikan di situ. Allah spesifik mengatakan yuqatiluna. Dalam sebuah barisan yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana sebuah bangunan yang tersusun rapi dan kokoh. Nah, kita tidak bisa kunjung merealisasikan ayat-ayat ini. Kenapa? Kita sibuk. Kalau kita belajar dari peristiwa di Masjidil Haram atau di masjid-masjid kita di kampung-kampung ini, kenapa kita bisa kompak, bisa teratur? Karena kita datang dari rumah atau dari tempat manapun juga ke masjid dengan niat yang sama. Betul nggak? Niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Dan karena kita niat untuk menyembah Allah, salat bersama-sama berjamaah, maka kita siap menerima perintah sang imam. Betul nggak? Jangan imam nggak mau yang itu, ganti-ganti. Kan nggak bisa kita begitu. Kenapa? Gua nggak demen waktu itu proyek gue digagalin sama dia. Nggak bisa. Kita terima, dan kita terima imam sebagai pemberi komando. Nggak protes, karena kita niatnya semata-mata karena Allah. Kita nggak imam itu apa dan bagaimana. Nah, ini yang membuat kita berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita ke masjid, kita siapa? Kita mau tukang bakso, mau tukang ojol, mau tukang angkringan, mau manajer, mau direktur, mau wali kota, mau siapapun segala macam. Kok nyebut wali kota sih saya sih? Nggak sengaja ya? Nggak sengaja, saya lompat deh. Mau gubernur, nah boleh kan? Mau presiden. Kita datang dengan niat yang sama. Niatnya sama. Nah, ini di kehidupan sehari-hari kita tidak bisa sama karena kita niatnya beda. Bahkan ternyata sekarang ini datang ke masjid pun niatnya nggak sama. Ngeri nggak? Kalau sholat Jum'ah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Kita diminta untuk berzikir, ingat kepada Allah, dan tinggalkan jual beli. Ini ada sekelompok orang-orang kita yang beragama Islam, sesama kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, sholat Isya, sholat Maghrib atau kajian-kajian segala macam. Niatnya ngomong apa dia nih? Oh, ngomong itu. Oh, begini. Oh, begitu. Oh, dan seterusnya dan sebagainya dan lain-lainnya. Bayangkan, bos, datang ke masjid untuk memata-matai saudaranya. Bayangkan, kalau kita kenal dia, kita nasihati, atau sekarang mohon maaf kalau ada yang sedang bertugas, dia bilang dalam hatinya, gue kan tugas, gue kan dapat perintah, gue kan melaksanakan tugas. Apa begitu? Apa nanti kira-kira di akhirat ketika Allah malaikat akan menghukum, lalu stop, jangan dihukum, gua kan cuma melaksanakan tugas, begitu? Lalu malaikat, oh iya ya, kasihan lu, nggak usah, nggak jadi deh, nggak gua gebukin deh. Kan nggak begitu. Atau bahkan atasannya, malaikat siapa? Malik atau anak buahnya malaikat Malik, jangan, yang itu jangan digebukin. Kenapa? Itu perintah gua. Gua komandannya yang nyuruh. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Karena apa? Yang nyuruh pun lagi sibuk dihajar juga. Lebih hebat lagi. Aduh, mengerikan sekali. Nih ya. Nih, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-67. Wa qalu rabbana inna aqna sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah mengikuti para pemimpin kami dan para pembesar kami. Gitu kan? Kami telah mengikuti, mematuhi, mentaati para pemimpin dan pembesar kami, wa adalluna sabila, dan mereka ternyata menyesatkan kami. Dalam ayat 68-nya, Rabbana atihim di'fain minal azab. Wahai Tuhan kami, azablah para pemimpin, bos, pembesar kami, komandan kami tadi 2 kali lipat lebih besar daripada yang kau timpakan pada kami. Terus wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Tapi kan cuma menyesal, cuma marah-marah. Faktanya setiap orang tidak bisa menanggung dosa orang lain, kan begitu. Anda bisa bayangkan nggak ketika nanti misalnya, nggak usah di akhirat lah, di alam kubur, alam barzah,
Malaikat datang, wahai hakim, kenapa kamu menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab? Padahal dia hanya mengatakan, alhamdulillah saya sehat, saya merasa segar bugar. Lalu kamu jatuhkan vonis yang 4 tahun yang zalim dan kejam itu. Malaikat, saya kan cuma diperintah atasan saya. Lalu kata malaikat, iya ya kasihan juga lo ya, nggak jadi deh. Nggak mungkin bos, dihajar, jebret, jegar, jelegur, hancur dihidupan lagi, diutuhkan lagi, dihajar lagi. Nah yang begini-begini loh, nggak ada lagi dalih. Bayangkan nggak ketika misalnya para polisi yang menggebuki para demonstran, tanggal 21-22 Mei di depan Bawaslu itu, dahsyat itu. Ada nggak yang ikut hadir di sana? Saya alhamdulillah hadir terus kan. Dahsyat, apalagi lihat video-videonya digebukin, Allahu Akbar. Lalu mereka akan mengatakan, saya kan cuma perintah komandan. Nggak bisa. Lalu bagaimana ketika Allah, malaikat bertanya kepada para polisi pembunuh 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Oh ngeri sekali, ada 19 lubang peluru di tubuh 6 anak muda itu. Mau mengatakan saya hanya diperintah komandan, nggak bisa. Walaupun ada perintah seperti itu. Aksi kita terakhir sebelum COVID itu 18 Desember 2020 ya. Saya ada di lokasi di jalan Majapahit di depan Harmoni Perapatan. Seberang saya Setnek Sekretariat Negara. Itu saya baru tahu kalau yang namanya gas air mata itu ternyata bukan cuma pakai senjata gitu, tapi ada mesin peluncurnya. Kalau gede rudal tuh itu ada mesin peluncurnya, ditaruh di mobil khusus bak belakang, ada mesin peluncurnya. Jadi dimasukin plek plek plek, gas air mata tuh. Nah saya di situ di belakang, jarak kira-kira dengan mobil peluncur 200 meter di belakang itu pasukan Brimob dengan motor trailernya itu boncengan. Yang di belakang satu pegang kotak itu untuk dibawa ke depan, dikasih untuk dilontarkan. Balik lagi begitu terus. Itu ada 10-12 motor bolak-balik begitu. Dahsyat nggak? Dan itu bos, perintah si komandan lapangan dengan kuping saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Jaraknya saya nggak sampai 8 meter dengan orang yang teriak itu. Hajar, bunuh, bantai, habisi mereka. Itu kalimat dengan kuping saya sendiri dengar. Jadi memang ada perintah seperti itu di lapangan juga. Ngeri. Apakah orang-orang percaya akan mengatakan pada malaikat, gue kan cuma perintah komandan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang bertugas ya, halo, halo gitu loh. Kasihan, jangan. Kita hidup di dunia berapa lama sih gitu loh. Berapa lama? Sekarang mohon maaf nih kalau saya pangkatnya apa gitu ya, naik mentok apa sih gitu. Sayang beneran deh. Akhirat itu terlalu mahal untuk kita gadekan untuk kehidupan dunia. Sayang. Nah kembali ke soal tadi, kenapa kita tidak bisa? Karena kita tadi niatnya macam-macam. Datang bahkan ke rumah ibadah pun niatnya macam-macam, nggak sama untuk sama-sama menyembah Allah. Ngeri sekali. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita betul-betul menerapkan, nah ini Mbak menarik sekali nih, menerapkan nilai-nilai dalam sholat yang kita kompak, patuh, taat, serempak tadi dalam kehidupan sehari-hari, dahsyat. Bagaimana Allah mengajarkan kita misalnya dalam sholat berjamaah itu kehidupan bermasyarakat, bernegara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Betul? Tarahu astagfirullahaladzim. Yabtaguna kedallahi simahum fi wujuhihim min athari sujud, gitu kan? Pada wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Apa bekas sujud, Pak?
jidat hitam, bekas sujud. Iya juga, tapi saya rasa bukan cuma itu. Ya kan? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Bisa dibayangkan nggak suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada para sahabatnya, para muridnya, kalian sholat di masjid, tapi kalian membatalkan sholat kalian di pasar-pasar. Nyambung nggak? Sholat di masjid, membatalkan sholat di pasar-pasar. Gimana caranya sholat di masjid, membatalkan sholat di pasar? Kalau kita takbir, gerak ini segala macam, gerak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan selesai, sudah tuntas. Kenapa mesti batal di pasar? Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalian sholat, tapi tidak melaksanakan nilai-nilai dalam sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Pasar itu mewakili kehidupan sehari-hari dunia kita. Tadi idza nudiya li sholati yaumil jumuah fas'au ila zikrillah. Terus wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Oh, saya nggak kena ayat ini, kenapa? Saya ojol, nggak jualan. Enggak, bukan, tetap kena. Oh, saya nggak kena ayat ini, kenapa? Saya pegawai. Enggak kena juga. Itu mewakili kehidupan sehari-hari dalam urusan dunia. Jadi bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan kalau imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, ke kiri. Secara fikih dia selesai sholatnya, betul nggak? Selesai sholatnya. Tapi disitulah tugas dia dimulai sesungguhnya. Begitu dia mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Selamat, sejahtera. Semoga rahmat dan berkah Allah atas kalian. Wis, betul kan? Betul kan? Ke kanan, ke kiri. Artinya pada saat itu imam berjanji, bersumpah untuk mengupayakan rakyat yang dipimpinnya mendapat keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Dahsyat nggak? Itu janji bro, sumpah, nggak sembarangan. Enggak sembarangan. Bahkan ketika dia mulai dipilih ke depan saja, ketika qomat dikumandangkan, emang yang maju ke depan jadi imam siapa? Yang paling kaya di antara kita? Bukan. Yang paling banyak masang baliho di pinggir-pinggir jalan? Enggak. Yang paling banyak bagi-bagi sembako walaupun sembako uang dari mana? Enggak, bukan. Yang berjanji nanti kalau saya jadi presiden, saya akan hentikan impor gitu. Enggak, bukan. Imam itu kata Rasulullah SAW, itu yang paling baik di antara kita. Jadi kalau milih pemimpin yang terbaik, bukannya bagi-bagi sembako, serangan fajar, serangan isya, serangan maghrib, serangan duha.